bahwa apa namanya, ketika kita katakan bahwa Sunan Ampel itu adalah putra dari Malik Ibrahim, maka manuskrip-manuskrip yang ada di Jawa Timur, misalkan peninggalannya Sunan Giri katanya, mungkin yang dimaksud itu adalah ini ya, Serat Wali Sana itu ya, itu berarti nggak dipakai. Artinya banyak dari masyarakat yang ketika menerima informasi atau kesimpulan dari Gus Yakin dan teman-teman mengenai sejarah Wali Songo yang berbeda dengan yang mereka terima dulu, nah itu sulit diterima di kalangan mereka gitu Gus Yakin. Nah kira-kira Gus Yakin untuk menjelaskannya seperti apa Gus? Dan sekaligus nanti kalau ada yang nanya itu bisa saya luruskan gitu Gus. Ya, jadi gini, historiografi tentang Wali Songo itu ditulis kapan? Itu dulu. Tulis kapan? Nah, terus tentang penyebutan, kita harus preteli satu-satu nih. Kalau ibarat ini sebuah apa ya? Kita melihat sebuah temuan galian. Di Trawulan itu banyak tuh galian. Tiba-tiba ketika orang menggali macul sawah, menggali sawah, ada nemu seperti batu bata kuno bertumpuk-tumpuk. Apa kita sudah bisa menyimpulkan gara-gara menemukan batu bata itu? Waalaikumsalam. Belum. Bisa nggak kita menyimpulkan temuan batu bata 1 meter ke dalam tanah? Oh ini candi, kan nggak bisa juga. Harus diekskavasi keseluruhan, diukur luasnya, didetailkan, baru kita bisa menjelaskan itu apa, gitu loh. Nah kalau dari kita dari penelitian dari segala aspek naskah sezaman, aspek arkeologis, ya itu ya akhirnya mengkomparasikan bahwa nama-nama Ibrahim itu harus divalidasi. Ketika Ibrahim disandingkan dengan Asmoro Kondi, Asmoro Kondi itu apa? Apakah menyebutkan Asmoro Kondi itu adalah Samarkand? Siapa yang menyebutkan? Nah, makanya kita harus sekritis-kritisnya melihat itu. Yang penting ya, yang kita temukan bahwa nama Asmoro Kondi ditafsirkan sebagai Samarkand itu adalah tafsiran atau perkiraan. Ada bukti valid bahwa Asmoro Kondi itu Samarkand di naskah zamannya? Nggak ada. Bahwa naskah yang paling kuno itu hanya menulis Ibrahim Asmara. Dikira kalau sudah Ibrahim Asmara berarti Asmoro Kondi. Belum. Jadi nggak bisa kita menyimpulkan hanya dari kitab-kitab yang ditulis abad 19, abad 18. Nggak bisa. Gelar Maktum juga nanti saya jelaskan. Berarti Gus Yakin, izin bertanya Gus Yakin. Ya. Berarti Wali Songo ini bukan dari Ba'alawi ya ini Gus Yakin. So kalau itu, kalau saya menyatakan Wali Songo dari Ba'alawi, saya dipecat Gus Aziz ini nanti. Gus, Assalamualaikum, Gus Yakin. Ya. Saya tadi siang habis lihat artefak Gus. Iya, artefak apa? Banyak di keraton. Ini antara salah satunya nih. Coba gesepil nih. Oh, aku gedein tuh. Belum Rijal. selesai jelasin ini Gus Rijal. Iya, dijelasin nanti panjenengan yang jelasin. Oh, Kalau ini saya nggak pola. jelasin. Ini khas Jawa ini. Ini konten penulisnya nih. Ya, khas Jawa ini. Tahun-tahun segitu Ya. memang.
Ini hasil. Ada yang full itu di Gus di video. Saya share video itu dari mulai peti apa itu. Ya. Nanti Jadi kita ini apa saya lanjut. saya lanjutkan dulu. Jadi gini, kita itu makanya kan meneliti tentang sejarah Wali Songo itu seperti memainkan puzzle lah. Kita nggak bisa melihat barang ini apa ketika puzzle itu belum tersusun dengan jelas. Ya, sama halnya dengan misalnya ini rakitan mobil. Ketika hanya dipasang mobil ya, dirakit mobil, tapi bannya cuma 2. Apakah itu pantas disebut mobil? Bannya cuma 2. Ya nggak pantas, nggak bisa dijual. Motor itu. Motor kan kalau bannya 2, kalau 3 becak kan. Demo. Kalau 3 demo. Nah, jadi dalam penelitian kami itu mengedepankan kelengkapan data. Ya, data yang komprehensif. Apa saja datanya? Banyak. Dari aspek 1, naskah sezaman. Banyak naskah sezaman itu sebenarnya, cuma cara kita baca saja yang kadangan keliru. Misalnya nih, data tentang Wali Songo yang sezaman apa? Ada catatan Mahuan, perjalanan Chenghu 1433. Ada catatan Rihlah Ibnu Batuta. Ada catatan Tommy Pires, Suma Oriental. Ada catatan Mendes Pinto, The Travel of Voice Travel. Ada catatan dari Antonio Pigafetta, dicatat oleh Magellan. Jadi kalau ngomong sezaman itu banyak, cuma kadangan kita itu males melihat catatan-catatan itu karena berbahasa Inggris, ya, terjemahannya jarang, nama-namanya susah ditafsirkan kalau nggak diteliti. Nah, itu loh kelemahan kita sendiri sebenarnya. Lebih memilih catatan-catatan babat. Karena apa? Babat itu sudah mateng bahasanya, itu sudah enak, sudah tinggal makan. Diceritakan secara detail di situ. Gimana coba? Naskah 1800 menceritakan kehidupan manusia di era 1500 awal. Apakah bisa detail? Nah, gitu loh. Jadi yang terpenting, Asmoro Kondi itu tidak pernah dicatat di naskah-naskah kuno. Hanya nama Asmara. Ingat ya, Asmara ya. Asmoro Kondi batal. Kata O itu nggak ada. O itu gubahan tahun 1600-an. Jadi Asmara Kandi kan berarti kan. Nah, Kandi ini singsal. Ini mencurigakan. Namanya Asmara Kandi ini susah diakal. Nah, saya juga punya naskah Tapal Adam itu 1540-an dari naskah Lontar. Itu tertulis Ibrahim Asmara. Ketika dicek Asmara itu mana? Nah, kita coba cross check kelahiran Sunan Ampel itu di mana? Jempa kan? Campa. Nah, Campa ngomong banyak ke Vietnam. Tapi ketika ditelisik bahwa nama Campa di Vietnam itu adalah tafsiran sarjana Belanda di tahun 1870-an. Ya, ingat. Jadi kita harus hafal tahun-tahun itu. Jangan cuma hafal ceritanya, tapi tahunnya perlu dihafal juga. Ya. Terus menurut Thomas Raffles di History of Java bahwa Campa yang dimaksud asal muasal Putri Campa dan Sunan Ampel itu, kelahiran Sunan Ampel itu bukan di Vietnam, tapi di Jempa, Aceh, Kabupaten Biren gitu loh. Nah, Jempa dengan Samara Asmara itu ternyata juga nama wilayah di Aceh juga. Nah, makanya kalau kita mengetahui bahwa Malik Ibrahim juga dari Aceh, ini ya kita nggak kaget. Berarti Ibrahim Asmara dengan Malik Ibrahim itu satu orang yang sama. Gitu loh. Jadi kita
menceritakan ini memang harus pelan-pelan, apalagi dengan orang awam yang hanya mendengarkan cerita sudah sejak lalu ya, sejak dulu dari mbah-mbahnya, dari kakeknya, dari ibunya, dari bapaknya, dari ibunya. Coba timur dulu, Kang Rizal. Enggak, maksudnya belum jelas kan dari yang nggak paham. Ba'alawi apa bukan gitu Gus Yakin? Oh, kalau Ba'alawi Bukan. saya nyatakan 1.000.000% bukan. Kalau Gus yakin 1.000.000%, saya masih 99%. Wah, masih ngasih ruang Gus. Masih ngasih ruang. Kalau saya nggak sama sekali paternal ya, saya ngomong paternal ya. Iya bener. Terus Kalau paternal berarti itu nggak ada kemungkinan karena Gus Yakin, gini, Gus Yakin. nggak Ba'alawi itu nggak punya peradaban, Kang. Gini loh. Iya bener. Kita itu mengukur dari peradaban saja, ya. Gus, ya Ukur dari betul Gus. peradaban. Nah, tadi itu saya lihat-lihat apa namanya itu arkeolog itu tidak ada satupun peninggalan yang menceritakan bahwa Wali Songo ya atau Syekh Syarif itu dari Yaman, itu nggak ada itu. Siap. Lanjutkan apa Gus Yakin tentang Ba'alawi itu tidak punya peradaban. Lanjutkan, penasaran aku. Ini saja lah. Itu Gus Aziz kan alumni Hadromaut. Makam di Zambal itu adalah makam dari batu kapur. Seorang yang alim alamah, gubernur nggak gubernur, wali kota nggak wali kota, pemimpin agungnya Hadromaut, pemimpin agungnya Tarim, Mufti Tarim, makamnya itu sama semua terbuat dari batu kapur, yang mana setiap 50 atau 100 tahun sekali itu pasti hancur. Dari segi tulisan di batu nisan itu lebih bagus tulisannya Fakurokobah. Justru saya baru tahu malam ini kalau Gus Aziz ini alumni Hadramaut, Gus Yakin. Waduh, gimana sampean ini, berarti termasuk. Tinggalan zaman. Jadi gitu ya, cobalah sampean cek di YouTube itu pemakaman Zambal atau Zambal, makam Zambal Tarim gitu ya. Ada itu di video lengkap kok. Jadi gini loh, penulisan khot Arab yang diukir di batu nisan itu sebuah penghargaan kepada orang yang sudah wafat. Semakin bagus tulisannya, semakin tertata batu nisannya, semakin bagus batu nisannya, presisi kotaknya itu perseginya persis. Itu berarti orang ini bukan orang sembarangan gitu. Tapi itu nggak sesuai dengan apa yang diomongkan, diceritakan oleh orang-orang Tarim bahwa kakeknya bisa terbang, Mi'raj 70 kali, memundurkan pesawat. Itu nggak sesuai dengan nisannya. Itu sajalah menurut saya. Bukan Ini- cuma pesawat, kereta api juga. Ini berbanding terbalik dengan makam-makam yang ada di Jawa Timur misalnya yang saya tahu di Jawa Timur itu makamnya Malik Ibrahim, ya, makamnya Sunan Giri, Sunan Derajat, itu ya nggak ada apa-apanya Kang daripada dibandingkan makam-makam di Tarim sana, ya jauh. Jadi kita itu gini loh, kalau melihat ahlinya ya dari ahlinya. Jangan misalnya gini, ada seorang dokter berbicara harga cabai. Kiai Said bukan bidangnya bicara nasab memang, tapi hafal-hafalannya memang dari dulu itu, gitu loh. Wali Songo dinasabkan ke Baitullah, ya hafalnya itu. Biasa terjadi seperti itu, biasa ketika belum Diteliti. ulang. Itu ketika ada penelitian tapi nanti berubah, itu biasa. Lanjut Gus ke tadi tuh dari beberapa poin-poin yang saya tanyakan tadi ya, terkait manuskrip, kemudian terkait nama Fatahillah atau Tubagus Pase dengan Arif Hidayatullah, begitu juga dengan Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Ampel itu Gus. Biar jadi pencerahan buat kita semua Gus. Ya, jadi gini, Dan tidak Manuskrip. ada klaim-klaim sepihak, Gus. manuskrip paling tua
tentang Wali Songo itu apa? Coba saya tanyakan. Katanya Serat Wali Sana itu Gus, kalau nggak salah ya. Serat Wali Sana itu terbukti autornya adalah Ki Rangga Sasmita Solo 1848. Itu ada babon manuskripnya dari Radia Pustaka Solo. Jadi itu tidak memungkinkan Serat Wali Sana itu dikarang oleh Sunan Dalem. Kalau memang dikarang oleh Sunan Dalem, buktinya apa? Manuskrip aslinya mana? Itu saja. Gak bisa kita memakai asal-asalan manuskrip. Kalau hanya salinan, ya saya juga bisa loh buat saya manuskrip sekarang. Pakar bahasa Kawi masih ada, hidup sekarang, sampai sekarang ada. Saya bisa buatkan serat babat Wali Sana komplit, itu misalnya. Karangan Sunan Kalijaga tahun 1550 asli, terbuat dari lontar. Bisa buat itu. Gimana coba? Apakah bisa diverifikasi kalau itu buatan Sunan Kalijaga? Sangat bisa. Banyak kesaksiannya kan. Nah kalau Serat Wali Sana, itu Mbak Agus Sunyoto itu nggak mengatakan Serat Wali Sana itu buatan Sunan Dalem loh. Kok ini menyatakan buatan Sunan Dalem, ini gimana? Serat Wali Sana itu ada babon manuskripnya, itu autornya ya, autor berarti kan penulis ya. Ki Rangga Sasmita, Raden Rangga Sasmita namanya, tahun 1848. Itu. Jadi saya itu gini loh, untuk meluruskan sejarah, saya itu nggak peduli siapapun yang ngomong. Yang penting naskahmu itu jangan berbohong. Janganlah kita membohongi sesama itu. Ngomong tulisannya baru, diomongkan tulisan abad sekian. Buktinya nggak ada. Nggak usah kayak gitulah. Nanti kita akan malu sendiri. Kalau saya jujur-jujuran, saya nggak peduli Baklawi nggak Baklawi. Ini Wali Songo, apakah ridho nasabnya, sejarahnya ini dibuat mainan? Ya ontran-ontran sana kemari, yang merasa keturunannya padahal bukan. Ini seakan-akan paling punya sejarah. Kita teliti saja. Makanya kalau saya kemarin di statement saya di podcastnya Gus Aziz bersama Kiai Mat itu, saya ngomong bahwa saya hanya menerima sejarah Wali Songo versi penelitian komprehensif. Apa itu penelitian komprehensif? Penelitian yang melibatkan di 3 aspek. Satu aspek historis, historiografi. 2 aspek filologis, naskah-naskah sumber-sumber sezaman dan eksternal. 3 yang paling penting nih, aspek arkeologis. Ketika satu saja dari 3 itu tertinggal, saya nggak mengakui sudah. Begitupun hal nasab, sama. Nasab itu mengakui hasil penelitian, mengakui hasil histori, mengakui hasil dari penelitian sejarah. Gitu. Kita nggak ngomong Baklawi itu malah nggak ada lagi tuh. Ngomong aspek filologi saja rungkat nggak karu-karuan. Belum ngomong yang lain, historisnya malah nggak ada. Tanya Gus Aziz itu. Sejarah tentang Fakil Muqaddam lah. Nggak ada ditulis di sumber sezaman eksternal, nggak bakal nemu. Kalau Wali Songo banyak numpuk. Saya tunjukkan satu ya, Tommy Pires itu nama Wali Songo disebut semua. Yang hidup sama saya itu 1519 ditulis. Penulisannya 1512 sampai 1516. Tommy Pires di Jawa.
Cuma kita kadang kan nggak tahu ada namanya pati-pati semua. Padahal itu Wali Songo Sunan. Ada disebut Pati Orop. Siapa nih Pati Orop? Bingung. Di Kudus. Itu Sunan Kudus, Orop karena berwajah Arab. Oh, gitu ya. Ada Pati Qadir. Pati Qadir itu Sunan Gunung Jati yang dinamakan Abdul Qadir itu. Ada Pati Rodim, Raden Patah. Ada Pati Zainal, Sunan Giri. Ada Pati Amiza. Sopong Guira. Nah itu eksternal ya, naskah eksternal. Jadi itu yang tahun 1500. Nanti belum lagi yang Jatuh Cenghu, belum lagi Rihla Ibnu Batuta, eksternal semua. Anu Gus, kalau apa namanya dari tulisan Tom Pires ya, atau Tom Pires atau apa itulah, Tommy Pires. ataupun yang lain-lain. Tommy Pires. Nah, apa namanya ketika beliau itu mendatangi Nusantara saat itu sudah ada orang Arab yang orang Yaman orang Yaman yang datang ke Nusantara belum Gus? Sepengetahuan ini bacaan jenengan Gus. Tommy Pires tidak mereportase orang Hadramaut. Yang ada itu orang kalau Yaman ya, itu Aden. Kalau Hadramaut itu nggak ada. Mungkin masih apa ya, masih berupa pedalaman lah. Tommy Pires nggak ke sana. Aden pun itu dicatat sebagai pelabuhan singgah. Sebelum ke Afrika, sebelum masuk ke Selat Hormuz. Sama halnya dengan siapa? Ibnu Batuta kan mencatat Dhofar ya, Oman, terus Aden. Al-Mukalla enggak. Coba di Gus Aziz, Al-Mukalla di situ ada enggak? Kalau di zaman-zaman awal, di abad-abad awal itu yang terkenal itu malah sihirnya Gus. Sihir. Sihir itu Nama dekat satu Aden. kota itu. Sihir di dekat Mukalla itu. Oh ya, yang lebih selatan ya. Yang lebih rame juga itu. Kita itu sebenarnya nggak apa ya, nggak alergi dengan nama-nama kota di Yaman, bukan masalah itunya. Tapi Pak Alawinya ini loh. Iya, apakah ada dicatat di naskah-naskah kuno? Wali Songo itu hanya 2 orang yang berasal dari negeri lain. Maksudnya Gus? Ya hanya 2 orang yang berasal dari negeri lain. Dari luar Nusantara gitu? Siapa itu Gus? Waduh, masa tak jelasin di sini? Nanti lah. Ya dijelasin toh Gus, gimana Gus? Waduh. 1 Sunan Kudus, 2 Syarif Hidayatullah. Terus yang lain gimana? Ya orang Nusantara. Sudah hidup di sini sudah beberapa generasi. Oh, berarti asli Indonesia ya Gus ya? Ya asli Indonesia, cuma tetap kalau ngomongin leluhur ya tetap dari Timur Tengah. Cuma di sini sudah regenerasi lah gitu. 10 Udah lama. generasi ke atas ya. Jadi kita nggak heran ketika Jawa itu bisa apa ya diislamkan oleh Wali Songo itu ya karena paham sama-sama orang Nusantaranya. Saya nggak yakin ketika orang luar bisa mengislamkan Jawa. Saya nggak yakin sekali. Enggak. Saya lebih tertariknya ke itu. Tadi itu kaitan antara Sunan Ampel dengan Ibrahim Asmara, kemudian Ibrahim Asmara dengan Sultan Al-Malikuz Zahir. Itu aja Gus yakin. Kalau ke atasnya mah kita masa bodoh lah. Iya, ke Lanjut, atasnya Gus. malah lebih jelas. Jadi intinya gini loh.
Sunan Ampel itu kan putra Ibrahim Asmara. Ibrahim Asmara itu adalah putra Jumadil Kubro, ya enggak? Betul, dikenalnya itu, Bos. Nah, dikenalnya kan itu. Nah, jadi gini, kita cari koneksi lah. Kita hilangkan dulu lakop-lakop. Malik Ibrahim kita hilangkan lakopnya, Ibrahim Asmoro kita hilangkan lakopnya. Sama-sama nama Ibrahim nih ya. Ibrahim sama namanya. Ibrahim mempunyai ayah bernama Jumadil Kubro, mempunyai anak bernama Sunan Ampel Raden Ahmad rahmatullah, kan gitu. Nah, kita tarik garis sejarahnya, akarnya dari mana. Oke, dari penelitian Dr. Hilmi Bakar tahun 2013, dalam disertasinya diteliti dan menjadi disertasi, itu menyatakan bahwa Campa yang dinyatakan sebagai asal muasal leluhur Sunan Ampel dan asal muasal Putri Campa itu adalah Cempa Aceh yang sekarang berada di Kabupaten Biren. Nah, satu ya, hasil penelitian satu nih. Terus yang kedua, Ibrahim Asmara. Kenapa disebut Asmara? Asmara kalau kita lihat di area Samarkand mempunyai bandingan lagi, yaitu Samarlanga. Apa ini dulu NTB? Yaitu Samarlanga, ada di Kecamatan Biren. Dulu Samarlanga itu sebuah wilayah yang menaungi Jempa. Ya, Jempa itu adalah kota, Samarlanga seperti provinsi. Itu. Nah, kedua lokasi ini adalah dikuasai oleh kerajaan Samudra Pasai. Gitu loh. Jadi nggak heran ketika Ibrahim berasal dari Asmara atau Samara, menurut buletin toponimi Badan Informasi Geospasial, bahwa Samara itu adalah sebutan dari kerajaan Samara yang ada di Aceh, dan nama itu sekarang masih ada bernama Samarlanga. Gitu ya. Jadi dipahami ini dulu karena ini cukup membingungkan bagi orang awam. Jadi sama-sama dari Aceh, Jempa Aceh, Samara juga Aceh. Itu dulu. Terus jurnal tahun 2023 bulan Oktober yang ditulis oleh Haji Syariat Arifia, Muhammad Aslim Akmal, Mukhtar Zaidin Cirebon, Tengku Mizwar, Tengku Munawir. Ditulis 5 orang. Itu berkesimpulan dari beberapa ulasan dan selama penelitian 6 tahun, itu bahwa Malik Ibrahim yang ada di Gresik itu adalah seorang Sultan Samudra Pasai yang bergelar Sultan Zainal Abidin I. Terus Zainal Abidin ini atau Malik Ibrahim ini putranya siapa? Putra dari Sultan Ahmad Malik Az-Zahir. Sultan Ahmad Malik Az-Zahir. Nah, di manuskrip Muntako apa Gus judulnya Gus? Muntako apa Gus? Rihlah. Muntako Mulakhos Ar-Rihlah Ibnu Battuta dikarang oleh Syekh Muhammad bin Fathullah Al-Bailuni tahun 1620-an atau 30-an. Itu dalam tulisannya beliau menyatakan bahwa Sultan Ahmad Malik Az-Zahir juga disandingkan dengan gelar Jamaluddin, yang mana Jamaluddin itu sering disebut sebagai Jumadil di Pulau Jawa. Gitu ya. Jadi keterkaitannya akhirnya ketika Sunan Ampel mempunyai ayah bernama Ibrahim. Nah, Malik Ibrahim mempunyai ayah Sultan Ahmad yang bergelar juga Jamaluddin. Ini akhirnya setel.
Sunan Ampel yang lahir di Cempa, Aceh, Malik Ibrahim bergelar Asmara, berlakop Asmara juga dari Aceh, malah sebagai Sultan Zainal Abidin Samudra Pasai, mempunyai ayah seorang sultan juga, Ahmad Malik Adzohir, bergelar Jamaluddin. Jadi Sunan Ampel mempunyai kakek bernama Jamaluddin, yaitu Jumadil Kubro. Ini adalah sesuai dengan historiografi dan penemuan-penemuan jejak arkeologis. Kalau misalnya ingin membantah ini, monggo. Enak, saya malah pengen data bandingan, pembanding data. Apa yang membuat data ini lemah gitu. Saya malah pengen tahu. Rata-rata pembanding itu datang dari Babat. Babat ditulis ulang di manuskrip-manuskrip, gitu loh. Sumbernya dari Babat. Orang dulu tahun 1800 awal, 1700 akhir, ketika Babat sudah disiarkan oleh keraton-keraton, disiarkan ke penjuru negeri, tapi bukan naskah aslinya, tapi naskah cetakan ulang. Akhirnya ditulislah di manuskrip-manuskrip di pihak-pihak masyarakat biasa. Jadi ditulis ulanglah Babat itu, tapi dengan ringkas, tentang cerita tentang Sunan Ampel seperti ini, cerita tentang Sunan Giri seperti ini. Itu munculnya Sunan Giri, cerita-cerita Sunan Giri, cerita-cerita Sunan Ampel itu rata-rata dari Babat Tanah Jawi, dan di editing Babat Tanah Jawi itu Prof. Remeling itu mempunyai 9.000 halaman naskah Babat. Sunan Gresik wafat bulan Rabiul Awal tanggal 15 tahun 1419 atau 1822 Hijri. Jadi kita itu selama ini memang rata-rata sejarah itu rata-rata bersumber dari Babat ya. Babat Tanah Jawi induknya, terus ada Babat yang berkaitan dengan tempat, lokasi, seperti Babat Ngampel Denta, Babat Gresik, Babat Demak, Babat Cirebon, Babat Banten. Nah, ada yang berkaitan dengan waktu, yaitu Babat Kartasura. Gitu. Ada Babat Madura, Babat Pajang, atau Babat Joko Tingkir itu namanya. Ya sama, itu rata-rata cerita itu cerita berdasarkan cerita tutur, yaitu naskah, dinamakan sastra ya, karya sastra, bukan karya ilmiah, tapi karya sastra. Nah, di situ unsurnya banyak, memang ada unsur sejarah, ada unsur mitos, ada unsur religi, ada unsur budaya gitu. Jadi mending mengatakan hal benar-benarnya daripada menutupi gitu loh. Ada yang protes ke saya, Kang, ini kan kita lagi nanti Wali Songo dibahas di belakang saja. Nah, ini yang saya sayangkan gini, ada seseorang dari kelompok-kelompok tertentu yang menasabkan Wali Songo ini dengan asal-asalan. Selama kita nggak menggaungkan Wali Songo, nggak meneliti sejarah Wali Songo, ternyata secara diam-diam ada orang-orang yang menasabkan Wali Songo itu asal-asalan, gitu loh. Tidak berdasarkan penelitian yang komprehensif. Jadi ini Wali Songo ini milik orang banyak. Wong Habib-Habib aja banyak yang masuk ke dalam makam Wali Songo kok. Nggak usah bohong lah. Kalau Wali Songo ditulis semua, Pak. Banyak, Pak, naskah zaman eksternal itu. Pada sejarah ini teliti dan rumit ya. Kalau saya nggak penting sudah bahas Ba'alawi itu kalau saya ya, karena sejarahnya nggak ada,
asal muasalnya juga hanya di satu kota yang kecil, tandus, kering, kecil saja, mungkin sekelas kecamatan di Surabaya. Ini kenapa kita bahas itu repot-repot gitu loh. Kalau mereka membuat onar di sini ya, ya kita tertibkan. Kalau dia nggak bawa Berarti kan OGP. penelitian yang dulu itu kan harus dikoreksi untuk penelitian yang sekarang ya Gus Yakin ya. Berarti kan kurang benar kan penelitian yang dulu kan. Yang apa namanya? Nyambungnya ke Imam Ubaidillah gitu Gus Yakin. Wali Songo yang Itu penelitian dari Habaib sendiri, Bang. Itu bukan enggak, penelitian. masalahnya begini ya Pak Karim. Ini kan bukan statementnya Habaib, bukan. Kayak Yai Said juga, kayak Kusumaufiq juga. Bukan penelitian itu tapi cocokologi data dari Pak Lawi. Akhirnya para kiai itu disodori, ini kiai terpengaruh, dipengaruhi gitu. Oh iya, tak baca. Bang NTB cari nama kitabnya tuh Samsuzohiroh ya. Kalau masalah bulan sih sepertinya enggak sih. Lebih ke mengarah ke Jumadil sih. Jumadil itu adalah Jamaluddin. Kubro itu adalah besar, kabir. Berarti agung. Berarti kan seorang Jumadil yang agung, Jamaluddin dan agung. Jamaluddin yang kabir. Agung. Apa kabir? Ya karena sultan. Mau di kemana ini namanya juga sultan. Apalagi kita ngomong sejarah ya, sejarah yang kita nggak tahu sendiri, nggak bersaksi atas peristiwa tersebut, sejarah tersebut. Ya semua memungkinkan bisa berubah. Cuma ketika ini ditinjau dari aspek yang komprehensif, kemungkinan berubah ini sangat kecil. Gitu loh. Makanya kenapa kok berubah terus selama ini? Ya karena tidak pernah diteliti dengan komprehensif. Hanya diteliti dari segi pustaka atau naskah-naskah saja. Yang mana kalau saya lihat tuh di buku-buku Wali Songo yang bersumber dari naskah-naskah abad pertengahan, abad 1800, 1700 itu rata-rata memang dari naskah babat. Dan paling banyak juga dari sumber sejarawan Belanda, gitu loh. Itu masalahnya di situ. Nah makanya mulai dari sekarang kita harus meneliti lebih komprehensif. Apa? Harus memuat segala aspek. Ya tadi yang saya sebutkan aspek historis ya tetap. Terus naskah-naskah sezaman dan sezaman pun harus didukung oleh naskah eksternal. Terus arkeologis paling penting. Arkeologis itu bisa loh dibuat penelitian, mengungkap sejarah itu sangat bisa loh. Orang yang nggak paham saja menolak arkeologi sebagai alat untuk menguak sejarah. Mungkin saya nambahin saja itu ya dari statement yang disampaikan oleh Profesor Dr. Abu Bakar Aceh dengan dalam bukunya sekitar masuknya Islam di Nusantara ya. Kemudian Hasmi dalam bukunya yang berjudul Info Kebudayaan Aceh dalam Sejarah. Dan juga dari beberapa sejarawan yang lain di mana mereka ini menyampaikan bahwa hasil temuan yang mereka sampaikan atau kesimpulan yang sudah mereka capai itu tetap ketika ada data yang baru itu bisa merubah kesimpulan yang sudah mereka capai gitu Gus. Artinya hal ini pun sama yang dilakukan oleh Gus Yakin dan kawan-kawan dalam menyimpulkan sebuah pendapat berdasarkan atas data-data atau fakta-fakta yang ditemukan, itu pun pasti akan bisa berubah atau ada potensi adanya perubahan, tetapi harus ada data yang lebih kuat untuk merobohkan kesimpulan yang telah disampaikan oleh Gus Yakin dan kawan-kawan. Nah, jadi itu ya artinya tetap baik itu Gus Yakin ataupun yang lain tetap akan menerima adanya pendapat yang lain ketika pendapat itu
argumentasinya lebih kuat dan buktinya itu lebih kuat daripada yang dimiliki oleh Gus Yakin itu sendiri. Barangkali begitu, Gus. Sama, sejarah itu tidak pasti walaupun barangnya sudah pasti. Barang sejarah kan sudah pasti, nggak mungkin sejarah itu ada dua kan. Sudah terlewat malah. Sudah terlewat karena sudah ada. Cuma kita, pandangan kita itu kan nggak jauh. Pandangan kita mungkin ingatan kita terakhir kali mengingat sejarah itu paling 10 tahun yang lalu lah. Itu saja kita sering lupa-lupa kan. Apalagi kita harus meneliti dengan yang lebih jauh lagi. 100 tahun ke belakang. Bahkan 500 tahun ke belakang zamannya Wali Songo. Kan itu hanya berdasarkan catatan yang tertulis. Gitu loh. Jadi kalau menurut saya data yang paling valid tentang Wali Songo itu ya, itu adalah batu nisan arkeologis. Karena apa kok paling valid? Ya karena yang bersentuhan dengan jasad beliau ketika beliau dikebumikan terakhir kali, saksinya siapa? Batu nisan itu. Selain itu sudah wafat semua. Nah, ini yang sering terlewatkan oleh penelitian-penelitian sejarah. Jadi di Mesir itu seorang arkeolog itu sangat dihargai karena sejarah kerajaan itu hanya bisa dilakukan oleh arkeolog. Filologi, historian itu nggak berlaku di sana. Karena semua itu melibatkan arkeolog. Karena harus meneliti sejarah tentang peradaban Mesir kuno, itu hanya tertulis di dinding-dinding piramid. Nah, itulah. Jadi ketika kita kehilangan jejak pada tulisan-tulisan, naskah-naskah yang sezaman, maka alternatif lainnya yang bisa kita teliti itu adalah jejak arkeologis daripada Wali Songo. Apakah masih ada? Masih ada. Buktinya makam Wali Songo itu sampai saat ini dikunjungin jutaan orang setiap tahun. Makanya kalau kita nggak pernah ke Lambangan, ya nggak bisa berbicara. Gitu loh. Kalau kita cuma berdasarkan cerita tutur, buku-buku yang sudah ditulis. Nah kalau saya harus kritis lagi. Misalnya ada tulisan tentang Wali Songo nih. Sekarang saya gini aja. Ini ditulis tahun berapa? Oh tahun 1950. Oke. Penulisnya siapa? Profesor Doktor ini. Atas dasar apa beliau menulis? Atas penelitian beliau mengkaji babat. Oh sudah, nggak masuk. Kayak gitu aja, simpel. Karena saya punya catatan tentang babat ditulis di awal kali, ya. Ini saya catatan Prof. Remling. Jejeras memberikan alasan bahwa penulisan babat pertama kali mungkin loh dilakukan oleh Pangeran Panjangmas pada masa pemerintahan Sultan Agung tahun 1613 sampai 1646. Dapat ya. Terus ada revisi ketika pemberontakan Raden Trunojoyo aksesi tahta Amangkurat II tahun 1677 sampai 1703. Nah, ketika penulisan kedua itu ada penulisan ulang besar-besaran yang konon dilakukan oleh Pangeran Adilangu I. Jadi penulisan ulang besar-besaran. Apakah babat ini tidak merujuk pada babat sebelumnya? Soalnya di sini dituliskan penulisan ulang besar-besaran. Jadi babat yang sebelumnya tidak dijadikan rujukan. Gitu ya. Jadi saya punya naskah penjelas babat. Ini ada 8 kali revisi tentang babat Tanah Jawi. Babat Tanah Jawi yaitu induk dari segala babat di Pulau Jawa. Di situ babat yang paling komplit ada 9.000 halaman.
Naskahnya ada di Belanda. Bayangin 9.000 halaman. Jadi kalau kita ada di Gramedia jual Babat Tanah Jawi hanya berapa? 500 halaman. Itu mungkin ringkasan yang paling ringkas dan versi terbaru. Versi terbaru dari Babat itu tahun 1836. Gitu. Jadi Itu yang tadi Gus, yang apa namanya Malik Ibrahim sama Al-Malik Zohir Gus. Belum tuntas itu. Malik Ibrahim. Nah, jadi gini teman-teman, kalau mau mendengarkan isi dari penelitian, ya, hasil pemaparan tentang penelitian, itu bisa DM Gus Aziz atau saya, nanti saya kirimkan jurnal tentang Malik Ibrahim. Karena gini, kita itu jangan banyak berbicara tentang sejarah kalau kita hanya tahu sekilas bahwa yang dilakukan peneliti terus dilakukan oleh pakar-pakar sejarah itu kadang kali tidak banyak disampaikan di media, gitu loh. Ada yang masih menyimpan hasil penelitiannya tidak disampaikan, itu banyak sebenarnya, kita nggak tahu. Nah, tentang Malik Ibrahim sendiri, bahwa Malik Ibrahim dalam penelitian yang sudah dilakukan 5 orang tadi yang saya sebutkan, sudah 6 tahun berlalu penelitian itu dilakukan, bahwa Malik Ibrahim adalah disimpulkan beliau itu adalah Sultan Zainal Abidin Sultan Zainal Abidin I yang mempunyai ayah bernama Sultan Malik Al-Zohir yang juga berlakop atau bergelar Jamaluddin. Sultan Zainal Abidin, Sultan Malik Al-Zohir, Sultan Ahmad Malik Al-Zohir mempunyai ayah Sultan Muhammad bin Sultan Malikus Soleh, Sultan Samudra Pasai pertama. Jadi kita kan sering tuh di zaman SD ya, saya ingat itu SD kelas 4 atau kelas 5, itu bahwa Islam pertama kali itu ada di Samudra Pasai. Sultannya bernama Sultan Malikus Soleh. Itu ingat tuh sampai sekarang saya itu. Saya baru ketemu lagi saat ini ketika dalam rangka penelitian bahwa Sultan Malikus Soleh ternyata itu ada nenek moyangnya Wali Songo. Ya, belum merepet ke hal yang lain-lain tentang naskah catatan Mahuan, Cheng Ho ya. Itu kalau kita baca catatan Cheng Ho itu cukup mengenaskan sebenarnya.